Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak mau sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan melalui video ini, kalian terlebih dahulu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan susunan yang Bapak sudah buat di classroom. Jika kalian sudah memuji Tuhan dan berdoa, barulah kalian melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan dalam video ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak juga mau mengingatkan buat kalian semua supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirimnya atau mengirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Oke? Haleluya. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema Allah memeliharaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kalian telah belajar firman Tuhan dengan judul Kuasa Allah dalam Kelahiran. Melalui kebenaran firman Tuhan itu, kalian dapat mengerti dan memahami beberapa hal. Yang pertama yaitu melalui kebenaran firman itu, kalian dapat mengetahui dan memahami bahwa sesungguhnya sebelum kita lahir, sebelum kalian lahir ke dunia ini, kita sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kita sudah ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan sudah merancang hidup kita jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Dan yang kedua, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang kalian pelajari itu, kalian dapat mengetahui dan memahami bahwa Tuhanlah yang telah membentuk kita sejak kita ada di dalam kandungan. Ya, waktu kita ada dalam kandungan, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang merajut, ya, Tuhan yang menganyam, Tuhan yang membentuk kita sehingga kita menjadi manusia yang sempurna. Ya, dan melalui yang ketiga, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan itu, juga kalian dapat mengetahui dan memahami bahwa setiap bayi yang terlahir di dunia ini tidak terlepas dari campur tangan kuasa Allah, termasuk kelahiranmu, kelahiran Bapak juga, semua adalah karena campur tangan Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu dengan judul Allah memeliharaku, Bapak berharap kalian bukan hanya dapat mengerti dan memahami bahwa Tuhanlah yang telah merancang, membentuk, dan menolongmu terlahir ke dunia ini, tetapi supaya kalian dapat mengetahui dan memahami juga bahwa Tuhan itu terus bertanggung jawab untuk memelihara kehidupanmu selama ada di dunia ini. Haleluya. Jadi selama engkau hidup di dunia ini, Tuhan karuniakan nafas hidup, berarti Tuhan masih bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita semua. Haleluya. Kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan terus bekerja dalam memelihara kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23 yang berkata demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Haleluya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah memelihara kita. Allah memelihara engkau. Allah memeliharamu. Ya, firman Tuhan mengatakan supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Jika Tuhan mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani dalam dunia ini, itu berarti Tuhan juga telah menyediakan berkat-Nya bagi kehidupan kita semua. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan jangan kita khawatir dengan hidup kita, karena Tuhan yang adalah Bapa kita, Dia berjanji akan memelihara kehidupan kita. Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita percaya adalah Tuhan Allah yang tidak hanya dapat menciptakan, lalu apa yang diciptakan itu dibiarkan begitu saja, ya, tetapi Dia juga adalah Allah yang terus bekerja untuk memelihara setiap ciptaannya. Hal ini dapat kita lihat ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia bukan hanya menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, itu saja, tetapi Dia juga tetap memelihara segala tumbuh-tumbuhan yang Dia ciptakan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa ada sampai saat ini. Kita bisa melihat, ya, bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik. Ya, kita melihat tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup itu karena pemeliharaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan itu terus tetap ada. Tuhan memelihara tumbuh-tumbuhan dengan menyediakan apa yang dibutuhkan untuk tumbuh-tumbuhan, ya, kebutuhan tumbuh-tumbuhan tersebut. Seperti apa? Ya, kebutuhan tumbuh-tumbuhan atau tanaman untuk dia bisa bertumbuh supaya dia berkembang. Ya, Tuhan menyediakan semua kebutuhan tumbuh-tumbuhan ini. Seperti contoh, ya, Tuhan menyediakan air. Setiap tumbuh-tumbuhan pasti memerlukan air. Kalau tidak ada air, pasti tumbuh-tumbuhan itu akan layu, dia akan kering, dan dia akan mati. Ya, supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik, dengan subur, ya, Tuhan menyediakan air. Yang Tuhan sediakan apalagi buat tumbuh-tumbuhan? Tuhan menyediakan tanah yang mengandung humus, ya, yaitu zat atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau tanahnya tidak subur, ya, tidak ada makanan di dalam tanah itu yang Tuhan sediakan, ya, sekalipun ada air, maka tanaman ini juga tidak akan bertumbuh dengan sempurna, ya, tidak bertumbuh dengan subur. Makanya Tuhan menyediakan makanan yang ada di tanah bagi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan itu. Lalu apalagi yang disediakan oleh Tuhan supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik? Tuhan juga menyediakan matahari, karena sinar matahari itu sangat diperlukan sekali bagi tumbuh-tumbuhan. Supaya apa? Tumbuh-tumbuhan ini bisa memproses makanan, sehingga tumbuh-tumbuhan ini bisa bertumbuh dengan baik. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mendandani. Jadi Tuhan itu bukan hanya menyediakan makanan, ya, tumbuh-tumbuhan itu hanya sekedar hidup, tetapi Tuhan bahkan mengatakan mendandani tanaman yang diciptakan sedemikian rupa sehingga kita dapat menemukan salah satu atau beberapa tanaman yang begitu indah, ya, melalui bunga atau melalui daunnya yang begitu indah, yang begitu mengagumkan untuk kita lihat. Karena apa? Karena Tuhan mendandaninya sehingga, ya, tumbuhan itu dapat terlihat sedemikian indahnya. Haleluya. Kita mau lihat, saudara, anak-anakku dikasih Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Ya, di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mendandani, ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman, bunga
sehingga bunga itu terlihat indah untuk dilihat, untuk dipandang. Ya, Matius 6 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30 yang berkata demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan itu, dikatakan Tuhan mendandani rumput di ladang, mendandani bunga bakung di padang yang hidupnya, yang masa hidupnya sangat singkat. Tuhan perhatikan sehingga bunga atau rumput ini bisa menghasilkan satu bunga yang indah. Ya, kalau Tuhan memperhatikan bunga-bunga di padang yang hidup secara liar, ya, Tuhan perhatikan firman Tuhan, terlebih kita, ya. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan dan mendandani bunga bakung di ladang sedemikian rupa sehingga bunga tersebut dapat nampak indah. Firman Tuhan berkata, jika bunga bakung di ladang saja diperhatikan dan didandani oleh Tuhan, terlebih kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan akan lebih memperhatikan kita. Oleh karena itu Tuhan akan memelihara kita melebihi dari bunga bakung yang ada di padang. Ya, di padang. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap tanaman, tumbuhan, ya, rerumputan, ya, yang dapat kita saksikan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan lebih lagi akan memelihara kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia di antara ciptaan yang lain. Demikian halnya ketika Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di dunia ini. Tuhan bukan hanya sekedar menciptakannya, tetapi Tuhan juga terus menyatakan pemeliharaan terhadap segala binatang yang Dia ciptakan, yaitu dengan menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh binatang-binatang tersebut. Tuhan menyediakan minuman, Tuhan menyediakan makanan sesuai makanan yang diperlukan hewan tersebut. Hewan yang makan rumput, Tuhan sediakan rumput, ya. Hewan yang makan biji-bijian, Tuhan juga sediakan biji-bijian untuk makanannya. Dan hewan yang makan daging, Tuhan juga sediakan daging untuk makanannya. Perhatikanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 26 yang berkata demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memerintahkan supaya kita memperhatikan kehidupan burung-burung di langit, ya, yang berterbangan di langit. Apakah engkau pernah melihat burung-burung itu bekerja, dia menanam, ya, bagi burung yang memakan biji-bijian, terus dia menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji, lalu dia memanen? Tidak ada, anak-anakku kasih Tuhan. Atau mungkin burung yang makan ikan, terus dia bikin kolam dan beternak ikan? Tidak ada, ya, tidak ada. Firman Tuhan katakan burung-burung itu tidak bekerja, ya. Dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menanam, dia juga tidak pernah menuai, bahkan dia juga tidak pernah mengumpulkan bekal
dalam lumbung, tetapi semua burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Ya. Jadi kita diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, terlebih kita. Amin. Pasti hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan karena burung-burung itu diberi, ya, kita tahu, ya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan supaya kita memperhatikan kehidupan burung-burung di langit yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai serta tidak pernah mengumpulkan makanan di dalam lumbung, tetapi mereka bisa hidup dan menikmati makanan yang mereka butuhkan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, karena burung-burung itu diberi makan oleh Bapa kita yang di sorga. Tuhanlah yang menyediakan makanan bagi burung-burung tersebut. Tuhanlah yang menciptakan segala jenis binatang di dunia ini. Dia juga Tuhan yang terus memeliharanya. Jika burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Amin. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita ini jauh melebihi burung-burung itu. Haleluya. Oleh karena itu firman Tuhan melarang kita sebagai anak-anaknya khawatir dengan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan Allah Bapa di sorga bahkan mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Ya, Tuhan yang kita sembah sesungguhnya sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Karena Dia Allah yang mengetahui segala yang kita butuhkan, Dia juga mau menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan ayat 30-32 yang berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari-cari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Sebab Allah Bapa yang kita sembah sungguh-sungguh mengetahui apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Allah Bapa yang kita sembah, yang kita percaya adalah Tuhan yang mengetahui apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Dan sebagai Bapa yang baik, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Haleluya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kalian ada sebagaimana kalian ada hari ini, itu membuktikan bahwa Allah masih bekerja dalam memelihara kehidupan kalian. Kalian dapat lahir dan terus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari, bertumbuh semakin besar, semakin kuat, dan semakin pintar. Itu semua membuktikan bahwa pemeliharaan Allah nyata di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian hari ini bisa sehat, itu karena Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi kalian. Kalian hari ini bisa makan, punya pakaian, bisa bersekolah, dan sebagainya. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kalian. Pemeliharaan dan berkat Tuhan dinyatakan melalui orang tua kalian yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kalian. Melalui orang tua kalian, Tuhan menyediakan segala kebutuhan yang kalian butuhkan. Pemeliharaan dan berkat Tuhan dinyatakan juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan atas pemeliharaan yang Allah kerjakan di dalam kehidupanmu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak Tuhan, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena pemeliharaan Allah yang terus dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh membanggakan diri di hadapan manusia maupun Tuhan, sebab semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak minta kalian tulis soal ini di buku tulis kalian, dan setelah kalian mengerjakannya, kalian dapat mengirimnya ke Google Classroom. Oke? Haleluya. Soal nomor 1. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Tertulis dalam kitab ... Tulis pasalnya dan ayatnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Tema firman Tuhan hari ini adalah ... Haleluya. Sekarang nomor 3. Lengkapilah firman Tuhan berikut ini. ... Kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Sekarang soal nomor 4. Sebutkanlah 3 bukti pemeliharaan Allah di dalam kehidupanmu. ... Ya, sebutkan 3 pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kalian. Sekarang soal nomor 5. Hal yang dapat kamu lakukan atas pemeliharaan Allah di dalam hidupmu adalah ... Haleluya, haleluya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Haleluya, haleluya, amin.